Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Susi dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini. Baik, selamat pagi Oma. Pagi Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Becek-becek. Oh, becik-becik, baik-baik, puji Baik, Tuhan. baik, Ya, saya yakin tidak hanya Oma Susi, tidak hanya saya, tetapi pemirsa Oke hari ini juga dalam keadaan becik-becik, baik-baik ya. Puji Tuhan. Baik, Oma. Hari ini, tanggal 28 April, kita ingin mendengarkan kisah dari siapa, Oma? Dari Santo Louis Marie Grignon de Montfort. Waduh, namanya Panjang ya. Panjang ya. Dia adalah seorang pengaku iman. Baik, langsung saja. Kalau bisa saya ucapin ulang nanti salah lagi ya. Langsung saja, Oma Susi. Bagaimana kehidupan awal dari Santo Louis ini, Oma? Dia Louis Grignon ini berasal dari Perancis. Dia lahir di Montfort. Makanya namanya itu juga pakai nama de Montfort. Dia lahir di tahun 1673. Baik. Nah, dia ini berasal dari seorang keluarga miskin. Jadi keluarganya tidak begitu berada. Ya. Terus pada waktu kecilnya itu dia dikenal sebagai seorang yang lekas marah. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, terus dia cepat marah gitu. Baik. Tapi waktu dia meningkat dewasa, dia mampu mengendalikan sifatnya itu dan dia berubah menjadi seorang yang penuh pengertian dan rendah hati. Nah, ini menjadi awal dan persiapan yang baik untuk dia melangkah memasuki perjalanan hidup yang panjang sebagai seorang imam. Baik, itu baik. Awalnya. Berarti memang awal hidupnya di masa muda yang mungkin emosian begitu ya. Iya, kemudian beliau menjadi semakin dewasa dan ternyata ini adalah perjalanan panjang untuk menjadi seorang imam. Nah, ini menarik sekali. Lalu selanjutnya, Oma, bagaimana ketika dalam proses perjalanannya itu ada tidak rintangan-rintangan yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Santo Louis ini, Oma? Memang banyak rintangannya, terutama karena masalah keuangan ya, yang tidak baik. Maka dia pun dalam kehidupan kesehariannya itu kekurangan, bukan hanya untuk pendidikannya, tapi untuk keperluan sehari-hari juga dia mengalami kesukaran. Nah, untuk mengatasi itu dia berusaha bekerja waktu malam hari itu di sebuah rumah sakit untuk menjaga jenazah-jenazah gitu. Baik. Dengan demikian kan dia ada penghasilan gitu. Ya. Baik. Jadi ternyata memang hidup Louis ini tidak mudah begitu ya. Iya. Bahkan sampai harus bekerja apalagi di kamar jenazah. Wah, ini ruang jenazah ini tidak mudah pasti ya. Iya. Baik. Selanjutnya, Oma, bagaimana akhirnya setelah Louis ini melewati berbagai macam rintangan, lalu bagaimana akhirnya Louis ini memutuskan untuk menjalani hidup panggilan sebagai seorang imam, Oma? Dia akhirnya ya karena mungkin dia melihat kesukaran, sudah menghadapi kesukaran, tapi dia bisa dengan tabah, mungkin dia merasakan panggilan. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi seorang imam. Baik. Dia ditabiskan tahun 1700. Baik. 1700 dan dia berkarya di daerah Perancis, di Perancis bagian barat ya. Baik. Terus dia di sana juga dia melayani orang-orang miskin. Jadi dia karena sudah terbiasa dengan kehidupan itu, maka dia melayaninya dengan baik, dengan sabar, kemudian dengan penuh kasih sayang.
Makanya dia bisa menarik ribuan orang untuk menjadi untuk kembali ke iman Katoliknya itu. Terus juga dia mengajarkan umatnya untuk menerima komuni kudus setiap hari gitu. Dengan demikian ya umatnya itu menjadi kuat dalam iman ya. Baik, luar biasa sekali Tata. Jadi memang sebagai seorang imam begitu yang lahir dan hidup di tengah situasi yang tidak mudah, situasi hidup yang boleh kita bilang miskin pada waktu mudanya, pada waktu awalnya, itu akhirnya menjadi bekalnya bagi Louis ini, sehingga dia bisa menjadi imam dengan hidup yang sederhana, bahkan bisa menarik orang untuk menjadi Katolik begitu ya melalui hidupnya. Nah, lalu akhirnya setelah menjalani karya pelayanannya itu apakah ada karya pelayanan khusus yang dipercayakan kepada Pastor Louis ini, Oma? Dia satu saat dia ingin berkunjung ke Roma. Jadi sesudah beberapa tahun dia berkarya situ, terus dia berkunjung ke Roma dan ketemu dengan Sri Paus Clemens ke-11. Kemudian karena dia Sri Paus ini mengenal karya dan kepribadiannya ini, kemudian dia diberi gelar misionaris apostolik untuk ini. Kemudian dia ditugaskan untuk mentobatkan para penganut Jansenisme. Jansenisme itu sudah merambat ke seluruh Perancis ya. Terus udah gitu dia menerima tugas itu dengan senang hati karena kerendahan hatinya kan, dan dia taat kepada Sri Paus. Baik, luar biasa. Jadi karena karya pelayanan itu Pastor Louis ini dipercaya oleh Paus untuk menerima tugas yang cukup berat begitu ya. Lalu setelah itu Oma, apakah ada lagi mungkin karya-karya pelayanan yang menjadi peran penting dari Pastor Louis ini, Oma? Dia juga meletakkan dasar buat kongregasi suster-suster Putri Sapiensia. Baik. Ini sedangkan di Paris juga dia menyiapkan anggaran dasar untuk tarekatnya, untuk tarekatnya itu. Baik. Terus udah gitu, tapi ya dia tetap menghayati kaul kemiskinan ya, untuk ininya, untuk seluruh hidupnya, dalam seluruh hidupnya itu. Baik. Terus dia juga dia pernah mengalami ini mau dibunuh oleh kaum Jansenisme itu. Yang tadi. Dia 2 kali lolos dari percobaan pembunuhan itu. Dan sampai sekarang dia dikenal sebagai sebagai salah satu pelindung dari Legio Maria. Yang sampai sekarang masih ada, Legio Maria itu sampai sekarang. Baik, luar biasa ya. Jadi memang karya pelayanan beliau itu kita bisa rasakan sampai saat ini ya, ada bentuk-bentuk warisannya begitu. Lalu akhirnya Oma, bagaimana kisah juga dia mendirikan juga sebuah tarekat, tarekat Montfortan namanya. Montfortan itu karyanya ada di sini di Kalimantan Barat. Nah itu ya, jadi ternyata karyanya sangat banyak begitu ya, sampai bisa melahirkan tarekat begitu. Nah, baik Oma, akhirnya bagaimana kisah akhir dari hidup Louis de Montfort ini, sehingga akhirnya gereja kemudian menganugerahkan gelar kudus kepada beliau ini, Oma? Dia setelah dia hidup, dia menghabiskan waktunya itu, hari-hari terakhir hidupnya itu di dalam sebuah gua.
di dalam sebuah gua, dia di situ berdoa, bertapa gitu, terus sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya itu di gua itu. Jadi dia dikenal sebagai pengkhotbah dan penulis. Baik. Sampai hari ini pun dia ini juga salah satu devosinya kepada Santa Maria itu, dia adalah pendukung awal dari Mariologi. Mariologi itu kan juga tetap berkembang ya, sampai saat ini tetap hidup masih Mariologi itu. Baik. Jadi makanya tadi kenapa Oma mengatakan bahwa Santo Louis ini adalah pelindung Legio Maria karena beliau punya devosi yang mendalam begitu ya kepada Santa Perawan Maria. Begitu. Baik, lalu mungkin apakah ada karena beliau ini punya devosi yang mendalam, apakah ada mungkin warisan rohani gitu ya, warisan khusus berkaitan dengan devosi kepada Bunda Maria ini, Oma? Iya, dia sebuah doa yang diucapkan saat devosi pada Bunda Maria itu adalah totus tuus ego sum. Iya. Itu artinya aku adalah milikmu. Itu baik. Jadi sampai kemudian moto itu dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai moto apostoliknya, yaitu totus tuus. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi memang bahkan sampai Paus Yohanes Paulus II pun juga mengambil atau meneladani warisan rohani dari Santo Louis Montfort ini. Nah, jadi terakhir Oma, dalam setelah beliau wafat begitu, apa kemudian yang gereja berikan kepada Santo Louis ini? Kapan dia dinyatakan kudus oleh gereja, Oma? Dia menjadi santo itu tahun 1947 oleh Paus Pius ke-12. Baik, jadi dan dia itu dikenal mendirikan misionaris rombongan Maria, kemudian untuk para imam dan saudara-saudaranya dan putri kebijaksanaan yang secara khusus merawat orang sakit. Baik, jadi dengan kata lain bahwa ternyata Santo Louis ini begitu banyak karya pelayanannya, begitu banyak warisan rohaninya kepada kita, sampai hari ini kita bisa melihat begitu ya warisan-warisan rohani dari beliau. Baik, Oma Susi, terima kasih banyak sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Louis Marie Grignon de Montfort gitu ya. Semoga saya tidak salah ya. Semoga saya tidak salah mengucapkannya. Ya, Santo Louis de Montfort itu singkatnya ya. Jadi terima kasih sekali lagi Oma sudah membagikan kisah. Semoga ini bisa menjadi teladan bagi kita semua para pemirsa Oke hari ini yang menyaksikan acara kita. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Louis Marie Grignon de Montfort, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini, oke hari